Jumeneng pribadi ya pribadine menungso aku kuwasa ngres dulur karo jero wadahku. Sira jendela sak japanira, sira ratanana kedadianira sangka banyu. Kungkum itu sebenarnya nyiksa diri. Kenapa kita harus disiksa? Hidup itu ternyata tidak selalu merasa enak. Nah, di dalam penyiksaan yang dilalui dengan keikhlasan, akhirnya akan mewujudkan apa yang dimau. Karena di dalam pedoman orang Jawa itu, dalam keyakinan bahwa Tuhan itu tidak pernah sare, tidak pernah dahar, dan tidak ada yang tahu bahwa Tuhan itu beraktivitas. Cuman kita percaya. Dengan adanya kita percaya, apa yang kita kendaki dengan penyiksaan diri dalam kungkum merintih sampai kedinginan ban main, ada satu titik yang menenangkan lahir dan batin kita akan bisa ketemu apa yang kita kehendaki. Manusia hidup itu sebetulnya butuh ketenangan jiwa, butuh kedamaian, butuh kesuburan. Ada satu keseimbangan yang dimiliki. Apalagi sekarang tahun 2012. Ini kalau memang manusia sendiri itu tidak memahami bahwa alam lingkungan itu bermanfaat dan berfungsi pada tubuh kesehatan kita. Nek kita tuh hanya jaga ke terapi dokter, obat dan sebagainya, ini kan ya cukup hanya mengobati dan merawat, tapi tidak memberikan satu pembinaan terhadap jasmani rohani. Nah, alam itu secara manual itu mereka tuh justru membantu dalam rangka pengertian terapi tadi itu. Jadi menambahkan kekuatan, menambahkan ya akhirnya penggali mikirnya tadi jernih, tadi pena, merasa ada satu keseimbangan. Nah, ini nampaknya juga dirasakan oleh teman-teman kita yang sering kungkum karena mereka memang terbukti, bukan masalah keyakinan tapi terbukti. Waktu sebelum saya kesini itu kan selalu kemerungsung, pikiran itu panas terus gitu loh. Terus akhirnya saya menemukan kungkum di sini, kita loskan, kita juga kita pasrahkan gitu ya. Sekarang itu mendapat kayak kemudahan-kemudahan. Saya kebetulan kan saat kemarin itu sakit gula, terus ada sedikit paru-paru. Terus di sini saya sering mandi karena saya yakin bahwa air di sini bersih sekali gitu. Akhirnya sedikit demi sedikit ada perkembangan. Kungkum itu sebetulnya itu kepercayaan sesuatu karena manusia dibangun oleh 4 anasir, maka perlu keseimbangan tubuh itu dengan 4 anasir itu. Jadi kalau kita terlalu banyak matahari, maka kita akan sering marah. Kalau kita banyak tanah juga debu, maka kita akan serakah. Maka perlu keseimbangan tubuh kita itu dari 4 anasir yang menetapkan 4 energi. Kepala kungkum dalam keadaan yang baru sengsara ya. Itu nanti godane bila mana kita sudah diberi ampunan oleh Tuhan dengan diberi murah rezeki. Toh itu pun juga pasti ada, wah ini orang ini mencari sugihan ke Umbul Kendat. Akhirnya ini berkembang, akhirnya akan lewat Kendat itu untuk mencari sugihan gitu. Nah, dengan kata-kata sugihan itu kadang-kadang orang hanya diterima yang jelek saja, bukan diterima oh ternyata di sana itu memang bagus untuk mencari segalanya. Ya, bukan hanya untuk mencari supaya banyak rezeki, supaya pangkatnya cepat naik kan itu. Seseorang bisnis itu juga mendapatkan kemudahan-kemudahan segala suatu hal. Kita itu pada dulu kehidupan saya itu banyak sekali rintangan, juga banyak masalah, juga banyak jenis cobaan, utang piutang, masalah apapun sudah pernah saya alami. Ternyata saya menemukan di sini tuh mendapat ketenangan dan kemudahan. Kalau mengklaim, ya ini yang agak ya karena namanya manusia, mengklaim dirinya semenjak beliau siapa juga nggak jelas alamatnya.
sak ploke kungkum ning pengging juk terus di omah papat bojo telu. Ini kan terus artinya pemikiran kita jadi berbeda. Sebetulnya nilai esensi tentang air itu ya memang memberikan perawatan pada tubuh kita berkaitan dengan peredaran darah, urat-urat. Tapi tolong diingat bahwa air itu membuka pada ion positifnya itu muncul ketika jam 11 lebih. Penelitian dari Jepang bahwa dari gaya tarik rembulan dan bumi, bahwa yang paling baik untuk berendam itu adalah antara jam 11 malam sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena semua kotoran itu akan mengendap. Jadi maka airnya akan bersih. Itu sebetulnya. Jadi jam 11 kalau orang-orang yang katakan itu sakral, enggak. Jadi sebetulnya antara jam 11 sampai jam 12 itu karena gaya tarik bumi dan rembulan, maka semua kotoran itu akan mengendap. Setelah jam itu akan naik lagi. Kondisi air yang tadinya tuh positif saja pada jam-jam tertentu, itu mereka kembali lagi menjadi positif negatif. Nah, nampaknya pada ion positifnya itulah ketika dia muncul, ini yang perlu dimanfaatkan oleh kehidupan. Apalagi manusia itu sangat-sangat membutuhkan sekali. Akhirnya prasangka, praduga, pemikiran yang negatif, aja mikir sing negatif, ada bahasa wong pikiran no miring, itu artinya bicara tentang supaya ada satu kesamaan dengan alam, supaya terjaga pemikiran, lajeng menapa malih perbuatan itu supaya memiliki positivitas. Dugaan saya hanya satu, alam lingkungan ini berkaitan dengan tubuh manusia, berkaitan dengan otak kanan dan otak kiri kita. Karena jelas sifat otak kanan dan otak kiri memiliki satu perbedaan yang prinsip saya melihatnya. Supaya ditekake sing positif-positif. Artinya kita memang harus melatih dan harus terlatih melatihkan diri dalam rangka untuk menghadirkan positivitas itu. Sedangkan negativitas ojo dilangi, wong itu satu keseimbangan kok. Kita harus ada. Salah satunya adalah pemanfaatan energi yang ada, kandungan-kandungan di dalam air. Jadi saya rasa bahwa sebetulnya lepas dari pro dan kontra, secara filsafati bahwa hukum atau berendam di air itu sangat penting banget, terutama untuk kesehatan jasmani maupun rohani.